Susanoo no Mikoto adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Jepang. Sosok yang namanya selalu disebut sejajar dengan cahaya matahari dan sinar bulan, karena ia merupakan saudara kandung dari Dewi Matahari Amaterasu dan Dewa Bulan Tsukuyomi. Dalam kepercayaan Shinto kuno, Susanoo dikenal sebagai dewa badai dan lautan, penguasa angin yang mengamuk, ombak yang menghantam karang, serta langit yang menggelegar oleh petir. Sejak awal kemunculannya dalam kisah-kisah suci Jepang, ia digambarkan sebagai pribadi yang keras kepala, emosional, mudah tersulut amarah, dan sering bertindak tanpa memikirkan akibat. Namun di balik sifat liarnya itu, Susanoo juga menyimpan sisi lain yang bertolak belakang. Sisi seorang pahlawan yang kelak mampu menghadapi makhluk paling mengerikan dalam legenda Jepang dan keluar sebagai penyelamat manusia. Ia bukan sekadar dewa perusak, tetapi juga pembawa keberanian, pelindung bagi yang lemah, dan simbol bahwa kekacauan pun dapat melahirkan harapan. Sebagai dewa badai, Susanoo selalu diasosiasikan dengan cuaca buruk yang datang tanpa peringatan, dengan kilatan petir yang membelah langit, dengan gelombang laut yang menggulung kapal hingga lenyap ke dasar samudra. Kepribadiannya, sebagaimana kekuatan alam yang diwakilinya, bersifat multifaset dan penuh kontradiksi. Dalam banyak kisah, ia muncul sebagai sosok liar, impulsif, bertingkah semaunya sendiri, tak peduli pada aturan langit maupun perasaan sesama dewa. Namun dalam cerita lain, ia berdiri sebagai pahlawan agung, menghunus pedang untuk menantang kejahatan purba yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Dua wajah ini, perusak dan penyelamat, hidup berdampingan dalam dirinya, menjadikan Susanoo salah satu figur paling kompleks dalam seluruh mitologi Jepang. Legenda tentang Susanoo sangat terkenal dan diwariskan turun-temurun dalam tradisi Shinto. Di antara semua kisahnya, yang paling termasyhur adalah pertempurannya melawan Yamata no Orochi, naga raksasa berkepala 8 yang tubuhnya membentang seperti 8 bukit dan 8 lembah, dengan mata merah menyala seperti bara api dan napas beracun yang mematikan. Dalam pertempuran itulah Susanoo tidak hanya mengalahkan monster yang selama bertahun-tahun meneror manusia, tetapi juga menemukan sebuah pedang suci tersembunyi di dalam salah satu ekor naga tersebut, pedang yang kelak dikenal sebagai Kusanagi no Tsurugi. Penemuan ini menjadi bukti bahwa di balik sifatnya yang memberontak, Susanoo memiliki keberanian dan tekad seorang pahlawan sejati, seseorang yang mampu menebus kesalahannya melalui tindakan besar. Kehadirannya dalam mitologi Jepang selalu digambarkan sebagai sosok yang dipenuhi amarah, namun sekaligus pembawa keselamatan. Ia adalah dewa yang bisa menghancurkan, tetapi juga menyelamatkan. Kontradiksi inilah yang membuatnya begitu menarik bagi masyarakat Jepang kuno, yang melihat alam sebagai sesuatu yang indah sekaligus menakutkan, memberi kehidupan sekaligus membawa kematian. Dalam kisah-kisah tua, Susanoo bukan sekadar tokoh legenda, melainkan cerminan dari badai itu sendiri. Datang dengan kekacauan, pergi meninggalkan perubahan. Menurut mitologi Jepang, Susanoo merupakan bagian dari triad ilahi yang lahir dari sebuah peristiwa sakral. Setelah sang ayah, Izanagi, kembali dari dunia kematian Yomi, negeri kegelapan tempat roh-roh bersemayam, ia merasa dirinya tercemar oleh kematian. Untuk membersihkan diri dari noda dunia bawah, Izanagi melakukan ritual penyucian di sebuah sungai suci. Ketika air mengalir membasuh tubuhnya, keajaiban pun terjadi. Dari proses pembersihan itulah lahir 3 dewa teragung dalam kepercayaan Shinto, dewa-dewa yang kelak membentuk keseimbangan kosmos Jepang. Dari mata kanan Izanagi, lahirlah Amaterasu, Dewi Matahari yang cahayanya menghidupkan dunia. Dari mata kirinya, muncul Tsukuyomi, Dewa Bulan yang menguasai malam dan ketenangan. Dan dari hidungnya, terlahirlah Susanoo, Dewa Badai, Dewa Lautan, sosok penuh gejolak yang kelak mengguncang langit dan bumi. Sebagai hadiah atas kelahiran mereka, Izanagi menempatkan ketiganya pada posisi terhormat di Takamagahara, surga para dewa. Amaterasu diangkat menjadi penguasa langit tertinggi, Tsukuyomi memerintah malam, dan Susanoo diberi tanggung jawab menguasai lautan yang luas dan tak terduga. Meskipun ketiganya lahir dari ayah yang sama dan ditempatkan dalam kedudukan yang sama-sama agung, sifat Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo berkembang dengan arah yang sangat berbeda. Amaterasu tumbuh sebagai sosok yang lembut, bijaksana, dan penuh rasa tanggung jawab. Ia menjalankan tugasnya sebagai Dewi Matahari dengan ketekunan, menyinari dunia tanpa pamrih, menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, serta menjadi simbol keteraturan kosmis. Dalam kepercayaan Jepang, ia bukan hanya dewi, tetapi juga leluhur langsung dari garis kekaisaran, sumber legitimasi ilahi bagi para kaisar yang memerintah negeri matahari terbit. Tsukuyomi,
sang dewa bulan, memiliki watak yang lebih dingin dan tenang. Ia mencintai ketertiban, keindahan, dan keseimbangan. Dalam banyak kisah, ia digambarkan sebagai sosok yang menjaga aturan dengan tegas, tidak mudah tergoyahkan oleh emosi, dan selalu menempatkan keharmonisan sebagai hukum tertinggi. Malam yang hening, cahaya bulan yang lembut, dan keteraturan waktu adalah wilayah kekuasaannya. Namun Susanoo berdiri di sisi yang berlawanan. Ketika tanggung jawab menguasai lautan dipercayakan kepadanya, ia tidak merasakan kebanggaan, melainkan ketidakpuasan. Di dalam hatinya tumbuh kecemburuan terhadap Amaterasu yang memerintah langit tertinggi dan menerima penghormatan dari seluruh makhluk. Ia merasa posisinya tidak adil, merasa dirinya diabaikan, merasa bahwa cahaya matahari kakaknya terlalu menyilaukan hingga menenggelamkan keberadaannya sendiri. Dari perasaan inilah benih pemberontakan mulai tumbuh. Susanoo mulai bertingkah liar, membuat keributan di Istana Langit, melanggar aturan-aturan suci Takamagahara, dan bertindak seolah-olah langit adalah miliknya sendiri. Sementara Amaterasu dan Tsukuyomi berusaha menjalankan kehendak ayah mereka dengan patuh, Susanoo justru mencurigai niat baik kakaknya, menantangnya, mengujinya, bahkan secara terbuka memperlihatkan sikap bermusuhan. Ia tidak hanya menolak tunduk, tetapi juga seolah ingin membuktikan bahwa dirinya lebih unggul. Perbedaan sifat ini perlahan berubah menjadi konflik terbuka. Di satu sisi berdiri Amaterasu, simbol ketertiban dan cahaya. Di sisi lain berdiri Susanoo, lambang badai, kekacauan, dan emosi yang tak terkendali. Meski terikat oleh darah sebagai saudara, hubungan mereka dipenuhi ketegangan, saling curiga, dan persaingan yang semakin tajam dari hari ke hari. Puncak dari konflik itu terjadi ketika Susanoo hendak berpamitan sebelum turun dari Takamagahara untuk menjalankan tugasnya sebagai penguasa lautan. Amaterasu, yang telah lama mengenal sifat adiknya, tidak mempercayai niatnya. Ia takut perpisahan ini hanyalah kedok untuk rencana jahat, untuk perebutan kekuasaan, atau bahkan penghancuran langit. Maka ia menantang Susanoo melakukan sebuah ritual suci, sebuah kontes penciptaan makhluk ilahi, sebagai bukti ketulusan hati. Dalam ritual tersebut, keduanya saling mengambil benda milik saudaranya. Amaterasu mengunyah kalung Magatama milik Susanoo, dan dari nafasnya lahirlah 3 dewi putri yang bercahaya. Sementara Susanoo mengunyah pedang milik Amaterasu, dan dari hembusan napasnya tercipta 5 dewa putra yang gagah. Dalam versi cerita yang paling populer, para dewa menyatakan Amaterasu sebagai pemenang karena makhluk yang lahir dari kalung dianggap lebih murni dan suci. Namun dalam versi lain, Susanoo justru menganggap dirinya menang, merasa lebih unggul, dan membiarkan kesombongan menguasai hatinya. Kemenangan atau kekalahan itu tidak membawa kedamaian. Justru sebaliknya, api kemarahan dalam diri Susanoo meledak tanpa kendali. Ia mengamuk di Takamagahara, merusak ladang padi suci milik Amaterasu yang menjadi sumber kehidupan para dewa, mencemari aula-aula surgawi, menyembelih kuda suci, dan dalam tindakan paling kejam, melemparkan bangkai kuda yang telah dikuliti ke dalam ruang tenun tempat para pelayan Amaterasu bekerja. 1 di antara mereka tewas ketika darah menodai lantai surgawi, dan jeritan ketakutan menggema di langit para dewa. Amaterasu yang menyaksikan kehancuran itu diliputi rasa ngeri dan duka yang tak tertahankan. Dunia yang selama ini ia jaga dengan cahaya kini ternodai oleh kekerasan saudara kandungnya sendiri. Dalam ketakutan dan kesedihan yang mendalam, ia mengurung dirinya di dalam gua suci, menutup pintu batu rapat-rapat, dan bersumpah tidak akan pernah keluar lagi. Sejak saat itu, matahari menghilang dari langit. Dunia tenggelam dalam kegelapan abadi. Ladang membeku, angin berhembus dingin, dan manusia meratap karena siang tak pernah datang. Kegelapan yang menyelimuti dunia akibat hilangnya Amaterasu bukanlah sekadar peristiwa kosmis, melainkan bencana yang mengguncang seluruh tatanan alam. Tanpa cahaya matahari, tanaman layu, udara membeku, dan manusia kehilangan harapan. Para dewa berkumpul dalam kegelisahan, menyadari bahwa perbuatan Susanoo telah melampaui batas, bukan hanya melukai hati saudara perempuannya, tetapi juga mengancam keberlangsungan dunia itu sendiri. Mereka berusaha membujuk Amaterasu agar keluar dari persembunyiannya, mengadakan ritual, pesta, tarian, dan tawa buatan untuk menarik perhatiannya, hingga akhirnya cahaya matahari kembali menyentuh langit. Namun persoalan Susanoo belum selesai. Para dewa kemudian menggelar sidang di Takamagahara. Di hadapan langit yang telah kembali terang, Susanoo dihadapkan pada penghakiman ilahi. Semua kerusakan yang ia timbulkan,
ladang padi yang hancur, darah pelayan yang tumpah, ketakutan yang merobek kedamaian surga, ditimbang sebagai pelanggaran suci. Hukuman pun dijatuhkan. Susanoo dicabut dari kedudukannya sebagai Dewa Langit, diusir dari Takamagahara, dan diperintahkan turun ke dunia bawah, meninggalkan istana emas dan awan suci tempat ia dilahirkan. Ensiklopedia Britannica mencatat bahwa pengusiran Susanoo terjadi karena kelakuannya yang keras kepala dan brutal di istana saudara perempuannya. Ia tidak lagi dianggap layak berada di antara para Dewa Langit. Dengan rambut dipotong sebagai simbol kehinaan dan senjata-senjatanya disita, Susanoo jatuh dari kemuliaan, berubah dari penguasa badai surgawi menjadi pengembara tanpa tempat di antara langit dan bumi. Ia pun turun ke dunia manusia, mendarat di tanah Izumo, wilayah barat Jepang yang masih liar dan penuh hutan lebat. Tidak ada istana awan, tidak ada pujian para dewa. Yang menyambutnya hanyalah angin tanah, sungai keruh, dan jeritan penderitaan manusia. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Susanoo menyaksikan secara langsung akibat dari kejahatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di sebuah desa terpencil, ia bertemu dengan sepasang suami istri tua yang wajahnya penuh keriput kesedihan. Mereka telah kehilangan 7 orang putri, satu demi satu, setiap tahun, dimakan oleh makhluk mengerikan bernama Yamata no Orochi, naga raksasa berkepala 8 yang turun dari gunung untuk menagih korban. Kini, putri terakhir mereka, Kushinada Hime, tinggal menunggu giliran untuk diserahkan kepada monster itu. Tangisan pasangan tua itu menembus hati Susanoo. Untuk pertama kalinya, bukan kemarahan yang muncul, melainkan belas kasihan. Ia melihat ketakutan manusia, kehancuran sebuah keluarga, dan kesedihan yang tak bisa diperbaiki oleh kekuatan dewa sekalipun. Pada saat itulah sesuatu berubah di dalam dirinya. Dewa yang dahulu merusak ladang dan menumpahkan darah kini berdiri di hadapan penderitaan nyata. Susanoo berjanji akan menyelamatkan Kushinada. Dengan siasat licik, ia mengubah gadis itu menjadi sebuah sisir bunga kecil dan menyelipkannya di rambutnya sendiri agar tidak ditemukan oleh Orochi. Kepada pasangan tua itu, ia memerintahkan mereka menyiapkan 8 kendi sake, arak suci yang sangat kuat, lalu menaruhnya di 8 gerbang tempat sang naga biasa lewat. Ketika Yamata no Orochi akhirnya datang, tubuh raksasanya mengguncang tanah, 8 kepalanya bergerak serempak, lidahnya menjulur beracun. Ia mencium bau arak, meminum sake dari setiap kendi, hingga mabuk berat dan roboh dalam tidur yang mematikan. Saat itulah Susanoo menghunus pedangnya. Ia menyerang naga itu tanpa ragu, menebas satu demi satu kepala dan ekornya, hingga darah mengalir seperti sungai merah di tanah Izumo. Dalam salah satu ekor naga, pedangnya membentur sesuatu yang keras. Ketika ekor itu terbelah, tampaklah sebilah pedang bercahaya, tersembunyi dalam daging monster sejak zaman purba. Pedang itu kelak dikenal sebagai Kusanagi no Tsurugi, pedang pemotong rumput, senjata suci yang akan menjadi lambang kekuasaan kekaisaran Jepang. Dengan robohnya Orochi, teror berakhir. Kushinada Hime kembali menjadi manusia. Orang tuanya tersungkur menangis, bukan karena takut, melainkan karena syukur. Susanoo, dewa yang dulu diusir karena kekejamannya, kini dipuja sebagai pahlawan di tanah Izumo. Kemenangan atas Yamata no Orochi mengubah nasib banyak pihak, tetapi tidak ada yang berubah sedalam Susanoo sendiri. Di tanah Izumo, ia tidak lagi dipandang sebagai dewa pengacau dari langit, melainkan sebagai penyelamat yang menghentikan teror puluhan tahun. Sebagai ungkapan terima kasih, pasangan tua itu menyerahkan putri mereka, Kushinada Hime, untuk menjadi istri Susanoo. Pernikahan itu bukan sekadar ikatan cinta, tetapi simbol awal kehidupan baru bagi sang dewa badai. Kehidupan yang tidak lagi dipenuhi kehancuran, melainkan perlindungan dan tanggung jawab. Pedang suci yang ditemukan di dalam ekor Orochi, Kusanagi no Tsurugi, menjadi lambang dari perubahan itu. Senjata tersebut bukan hanya bukti keberanian, tetapi juga saksi bisu bahwa Susanoo mampu menundukkan kekacauan, bukan menebarkannya. Dalam keheningan setelah pertempuran, Susanoo merenungi dosa-dosa lamanya, terutama luka yang ia torehkan pada hati Amaterasu. Ia sadar bahwa selama konflik di Takamagahara, dialah penyebab dunia tenggelam dalam kegelapan. Maka ia mengambil keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mengembalikan kehormatan kakaknya. Susanoo mengirimkan pedang Kusanagi kepada Amaterasu sebagai hadiah perdamaian, tanda penyesalan, dan pengakuan bahwa ia telah bersalah. Dalam banyak versi kisah, penyerahan pedang itu menjadi momen rekonsiliasi yang mengakhiri permusuhan mereka.
Amaterasu menerima senjata suci tersebut, dan dengan itu, hubungan kakak dan adik yang pernah hancur oleh darah dan air mata perlahan dipulihkan. Menurut berbagai sumber mitologi, termasuk Mitopedia dan Ensiklopedia Britannica, pedang Kusanagi kemudian dikenal juga dengan nama Murakumo no Tsurugi, pedang pengumpul awan, senjata ilahi yang kelak menjadi salah satu dari 3 pusaka suci Kekaisaran Jepang, bersama cermin Yata no Kagami dan permata Yasakani no Magatama. Ketiga benda ini dikenal sebagai Sanshu no Jingi, simbol sah kekuasaan seorang kaisar Jepang sebagai keturunan Amaterasu. Pedang Kusanagi dipercaya disimpan hingga kini di kuil Atsuta, di Nagoya, atas nama Amaterasu, dijaga sebagai benda keramat yang tidak boleh disentuh sembarang orang. Namanya, pemotong rumput, berasal dari legenda turunan ketika pahlawan Yamato Takeru menggunakan pedang itu untuk membelah ilalang raksasa yang dijadikan jebakan musuh. Dari senjata yang ditemukan di tubuh naga, ia berubah menjadi lambang legitimasi kekuasaan, warisan ilahi yang mengikat mitologi dengan sejarah. Setelah peristiwa Orochi dan rekonsiliasi dengan Amaterasu, Susanoo tidak lagi dikenal sebagai dewa penghancur semata. Ia menetap di Izumo bersama Kushinada Hime, membangun keluarga, dan menurunkan generasi dewa-dewa baru. Dari garis keturunannya lahir Kuninushi no Mikoto, dewa besar Izumo yang kelak dikenal sebagai penguasa tanah, pembawa kemakmuran, dan pelindung manusia. Dengan lahirnya para dewa ini, Susanoo menjadi figur pencipta kehidupan, bukan sekadar pembawa badai. Dalam beberapa kisah lanjutan, Izanagi, sang ayah, akhirnya memberikan tugas terakhir kepada Susanoo sebagai bentuk penebusan penuh. Ia ditunjuk untuk menjaga gerbang Yomi, dunia kematian, tempat roh-roh berdiam dalam kegelapan. Tugas ini bukan hukuman, melainkan tanggung jawab berat, memastikan batas antara dunia hidup dan dunia mati tetap terjaga. Susanoo menerima peran ini tanpa memberontak, berdiri sebagai penjaga ambang maut, pelindung agar kekacauan tidak lagi menelan dunia. Perubahan ini melengkapi metamorfosisnya, dari dewa badai yang liar, menjadi pahlawan penakluk naga, lalu pelindung keluarga, leluhur para dewa Izumo, dan penjaga dunia orang mati. Ombak ganas dan badai laut tetap diasosiasikan dengannya, tetapi kini bukan hanya sebagai simbol kehancuran, melainkan juga peringatan bahwa alam harus dihormati, bahwa kekuatan besar dapat menghancurkan atau melindungi, tergantung siapa yang mengendalikannya. Setelah perjalanannya yang penuh kehancuran, penebusan, dan kelahiran kembali sebagai pelindung, kisah Susanoo tidak berhenti sebagai legenda masa lalu. Jejaknya terus hidup dalam tradisi, ritual, dan ingatan kolektif bangsa Jepang. Dalam kepercayaan Shinto, ia dihormati sebagai salah satu dewa besar yang membentuk wajah spiritual negeri itu, sosok yang mewakili kekuatan alam yang tak bisa dijinakan sepenuhnya, namun dapat diarahkan untuk melindungi dan menyeimbangkan kehidupan. Di wilayah Izumo, tempat ia pertama kali menapakkan kaki setelah diusir dari surga, berdiri kuil-kuil yang didedikasikan untuknya. Salah satu yang paling terkenal adalah Susa Jinja, sebuah kuil suci di prefektur Shimane yang secara khusus dipersembahkan kepada Susanoo no Mikoto. Menurut legenda, Susanoo sendiri memilih lembah tempat kuil itu berdiri sebagai kediamannya di dunia fana, sebuah tempat peristirahatan bagi dewa badai yang telah lelah berperang melawan kekacauan. Selain itu, di kompleks besar Izumo Taisha, salah satu kuil Shinto terpenting di Jepang, nama Susanoo juga terus disebut dalam doa dan ritual. Tidak jauh dari sana terdapat Soga Jinja, kuil lain yang menghormatinya sebagai leluhur dari Kuninushi, dewa besar Izumo yang dikenal sebagai penguasa tanah dan pembawa keberuntungan bagi manusia. Dalam tradisi lokal, Susanoo tidak hanya dipuja sebagai penakluk naga, tetapi sebagai nenek moyang spiritual yang melindungi wilayah, keluarga, dan hasil panen. Dengan demikian, ia tidak lagi dipandang semata-mata sebagai dewa yang membawa badai dan kematian, melainkan sebagai bagian dari siklus alam itu sendiri, kekuatan yang menghancurkan sekaligus membangun, merobohkan sekaligus menumbuhkan. Masyarakat Jepang kuno melihat dalam dirinya gambaran tentang laut yang menelan kapal, tetapi juga memberi ikan, tentang angin topan yang memporak-porandakan desa, tetapi menyuburkan tanah setelahnya. Pengaruh Susanoo bahkan melampaui dunia kepercayaan dan ritual. Dalam budaya populer modern, namanya terus dihidupkan kembali dalam berbagai bentuk. Dalam serial anime dan manga Naruto, Susanoo menjadi nama teknik legendaris yang memanggil sosok raksasa berwujud energi, pelindung yang hampir tak tertembus, mencerminkan peran dewa badai sebagai perisai sekaligus senjata penghancur. Dalam permainan video seperti kami, karakter dan alur cerita juga terinspirasi dari mitos Susanoo dan pertempurannya melawan Orochi,
memperkenalkan legenda kuno itu kepada generasi baru dalam bentuk visual yang megah. Kisahnya juga hadir dalam seni lukis tradisional, teater Noh dan kabuki, sastra klasik, hingga novel dan film modern. Dari gulungan sutra kuno hingga layar digital abad ke-21, Susanoo tetap berdiri sebagai simbol kekuatan liar yang belajar menjadi pelindung. Ia adalah bukti bahwa bahkan makhluk ilahi pun dapat jatuh, berbuat salah, dihukum, dan akhirnya bangkit kembali dengan wajah baru. Dalam perjalanan hidupnya, Susanoo telah menjadi segalanya. Pemberontak, penghancur, terbuang, pahlawan, suami, ayah, leluhur para dewa, penjaga gerbang kematian, dan pelindung manusia. Ia menolong keluarga yang ketakutan, menebus dosanya kepada Amaterasu, dan membangun garis keturunan yang membawa kemakmuran bagi Izumo. Kontras antara kebuasan dan kebaikan inilah yang membuatnya begitu manusiawi di mata para pendongeng, begitu dekat meski ia adalah dewa. Dan hingga hari ini, setiap kali badai mengamuk di lautan Jepang, setiap kali ombak menghantam pantai dengan gemuruh yang menakutkan, nama Susanoo seolah kembali berbisik dalam angin, mengingatkan bahwa di balik kekuatan alam yang paling brutal pun, dapat tersembunyi hati seorang pelindung. Jika kamu menyukai penjelajahan mitologi Jepang seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut menjelajahi kisah-kisah para dewa dan legenda dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Ruang Fiksi.